P3 belum membuka formasi. Kami di dalam Pak Menteri di dalam berbagai rapat sudah mengatakan kita akan tetap menyelesaikan guru SMP 3K ini di tahun 2023 dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Kita sedang upayakan supaya tidak ada tarik ulur dengan Pemda. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos mempunyai level P1 tetap sampai nanti, meskipun sudah mencoba turun prioritas gagal, P1-nya tetap melekat ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak punya satuan pendidikan karena diberhentikan, di database kami Bapak Ibu adalah P1 yang mendapatkan prioritas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini pada hari ini ya ada info penting dari kami untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Di sini ada kabar gembira ya, terutama bagi pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas 1, karena langsung dari Prof Nunuk mengatakan bahwasanya database untuk P1 itu dikunci. Dalam artian untuk status P1 Bapak Ibu itu akan tetap melekat hingga pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Dari pernyataan Prof Nunuk tersebut, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya P1 itu kembali akan menjadi prioritas di tahun 2023 yang nantinya akan disesuaikan dengan Permenpan RB yang baru atau regulasi yang baru. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan P2 dan P3. Yang kami tangkap di sini, P2 itu kan adalah THK2 Bapak Ibu, X kategori 2. Saya yakin untuk P2 kemungkinan besar juga akan tetap menjadi prioritas di tahun 2023 bersama dengan P3. Sisa bagaimana teknisnya dalam juknis atau regulasinya kita tunggu saja Bapak Ibu. Tetapi dengan penguncian database untuk P1 itu tentunya memberikan peluang lolos ya menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 untuk P1 yang datanya dikunci. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu ya, kemarin atau 2 hari yang lalu kita sudah melihat ya yang namanya pengumuman kelulusan untuk P1 hingga P4, yang mana banyak sekali P1 ataupun P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan. Dalam artian pada saat mengecek SSCASN dinyatakan TP atau tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini gambar yang kami perlihatkan, ini adalah contoh kecil ya. Di sini kita lihat prioritas 1, kemudian di sini prioritas 2, prioritas 2, prioritas 2, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 3, prioritas 3 dan prioritas 3. Nah, keseluruhnya ini itu masuk dalam kategori TP Bapak Ibu ya, atau tidak mendapatkan penempatan. Nah, bagaimana kira-kira solusi untuk yang tidak mendapatkan penempatan? Solusinya sebenarnya ada 2. Solusi pertama adalah melakukan sanggah ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan sanggah hari ini. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ketika Bapak Ibu melakukan sanggah harus disertai dengan jawaban atau alasan yang masuk akal dan relevan dengan bukti fisik yang nantinya Bapak Ibu unggah. Nah, itu ketika istilahnya seperti itu ya. Namun yang kedua di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui untuk status P1 itu sudah dikunci ya, dikunci formasinya Bapak Ibu ya, seperti itu.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa sedikit melihat ya informasinya bahwasanya salah satu peluang ya bagi Bapak Ibu P1, P2, P3 yang tidak lulus P3K kemarin itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan form sanggah ya. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa memilih dari sekian banyak item di sini. Silakan Bapak Ibu pilih bagian mana yang ingin disanggah, sisa di checklist Bapak Ibu ya, sisa di checklist. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, jadi nantinya misalkan ada masalah ya, artinya ada kesalahan teknis terkait nilai ujian teknis di akun Bapak Ibu itu jangan sia-siakan, langsung ya, langsung ajukan juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini informasi terbaru ya dari Prof Nunuk Suryani ya setelah pengumuman kelulusan. Yang pertama di sini Ibu Prof Nunuk mengatakan Bapak Ibu ya, ada yang dikatakan di sini mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini. Nah, maksudnya dikatakan Prof Nunuk P1 yang gagal diangkat tahun ini untuk formasi 2022 Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini katakan Prof Nunuk mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023. Jadi sudah dipastikan Bapak Ibu ya, P1 yang gagal diangkat itu masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian Prof Nunuk memastikan pelaksanaan tesnya tidak lama lagi akan digelar dan jadwalnya ada di Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaan P3K Guru tahun 2023 itu sudah tidak lama lagi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang untuk rekan-rekan guru P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana kita lihat di sini sebanyak 3043 yang dibatalkan penempatannya bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menurut Prof Nunuk P1 yang mendapatkan penempatan ya dan kena imbasnya itu masih punya harapan Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi ASN P3K. Karena di sini dikatakan Prof Nunuk mengatakan bahwa P1 yang gagal diangkat tahun ini itu masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan untuk data P1 dikunci. Nah, jadi apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 akan tetap mendapatkan prioritas? Yang jelasnya kalau P1 itu yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 kemarin, itu nantinya di P3K Guru tahun 2023 akan menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Prof Nunuk mengatakan akan diperjuangkan Kemendikbudristek. Data P1 pun akan dikunci ya. Jadi untuk database-nya itu data P1 pun akan dikunci di database Kemendikbudristek. Namun bagaimana kebijakan khusus untuk sisa P1 ini? Dirjen Nunuk mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi. Nanti ada Permenpan RB baru lagi soal seleksi P3K 2023 yang pasti Kemendikbudristek selalu berada di belakang guru honorer. Ucap Prof Nunuk Suryani. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, bahwa Prof Nunuk itu berupaya semaksimal mungkin agar di P3K 2023 nantinya semakin banyak guru honorer yang bisa lolos menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kembali lagi dulu di postingan Ibu Hasna. Ini kami informasikan kepada P1, P2, P3 bahwasanya persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, kemudian P2, P3 itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Jadi datanya sudah terkunci. Sisa perbaiki data Dapodik jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar
RPJOK atau PAI itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah Februari mulai perekrutan. Semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bagi pelamar P1, P2, P3 tanpa penempatan, itu yang harus Bapak Ibu perbaiki terlebih dahulu adalah perbaiki data Dapodik Bapak Ibu, kemudian hubungkan dengan informasi yang dari Dinas Pendidikan. Seperti itu ya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.